Mari ada sesuatu yang baru, kita saling menarik seperti magnet, menjalin silaturahmi, saling berbagi, saling membantu sesama piwaner. Puluhan chapter yang solid, ribuan anggota menjadi satu, keluarga Piwan sejalan terdepan, klubku keluargaku. Marilah bersama di keluarga.
tapi mereknya beda. Oh, jadi boleh ya, nggak satu brand ya? Ya, Oke, wow, seru banget. 2 bulan itu berarti sekitar 60 hari ya. Makan seketemunya, enggak? Apa tidur? Jadi kayak model makan gitu. Itu tuh aku penasaran deh. Itu tuh ini pertanyaannya ibu-ibu banget ya. Ini tuh maksudnya kayak udah ada ininya nggak sih Om? Kayak planningnya, udah ada ini ke sini agendanya gitu-gitu. Terus nginepnya nanti di sini, sini, sini. Atau emang bener-bener yang let it flow aja gitu Om Eca? udah dong, udah kita pastikan. Jadi kita udah bikin kayak itinerary-nya. Jadi Hmm? day one itu ya. Jadi hari pertama kita start di mana, kita finish di mana, dan di dalam hari pertama itu apa aja yang bisa kita lihat, terus keindahan alamnya apa, keindahan budayanya apa gitu, terus kira-kira kita akan makan di mana, terus kita akan melakukan refueling atau pengisian bensin di mana gitu. Jadi kita bahayanya kalau kita nggak tahu gitu, apalagi kita banyak ya, kecuali kita Nah. grup kecil atau cuman sendiri, nggak apa-apa lah easy going gitu. Cuman kalau kita banyak kan, dan beberapa tempat tuh udah kita booking sebelumnya, jadi biar nggak miss, Oh, semuanya jadi harus tight banget memang. oh iya ya. Tapi semuanya mencapai target yang diinginkan atau ada yang waktunya meleset-meleset karena satu dan lain hal gitu? Ada nggak kejadian kayak gitu? Alhamdulillah sih ya, karena kerja sama tim juga, jadi ya kita kan kebetulan teman-teman dari Indonesia tuh sebagai ground handler ya untuk ngurusin itu semuanya ya. Walaupun ada sempat yang mobil rusak segala macam gitu, eh, semuanya sih tepat waktu ya, alhamdulillah. Tapi kayaknya walaupun mobil rusak nih, kalau kayak kalian-kalian ini pasti bisa mengatasinya sendiri ya kan? Karena kan udah bawa spare part dan lain-lain, bukan? Ya, ya itu spare part kita bawa, terus teman-teman ya walaupun kita sendiri juga bisa kutak-katik mobil gitu ya, tapi kita juga ada memang teman-teman yang memang Oh, mengerti. spesial mekanik juga? Ya, gitu. Oh, oke. Jadi emang udah well prepare ya Om Eca ya? Iya dong Kak, harus dong Kak. Iya benar-benar, soalnya 2 bulan itu bukan waktu yang sebentar dan itu pastinya sangat diingat banget ya. Mudah-mudahan nanti Eka doain Om Eca keliling dunia juga deh. Kalau keliling dunia berapa berapa lama ya itu kira-kira ya? Kalau naik 4x4 ya? Tapi Oke, Om Eca. gua Ya Om koreksi Eca. dikit nih Kak. Kalau tadi lo bilang kan gini Kak, Hmm. waktu yang lama untuk keliling Indonesia. Sebenarnya itu 2 bulan waktu yang sebentar untuk keliling Indonesia loh, karena Indonesia tuh luas banget loh Kak. Oh, oke. Tapi itu benar-benar udah dari pulau-pulaunya ya. Jadi mencapai target yang diinginkan atau enggak tuh waktu udah close di 2 bulan itu? Mencapai target dan memang sesuai dengan target rute kita tuh yang tidak sempat memang tidak masuk dalam plan kita karena mungkin waktunya akan lebih panjang. Itu kita tidak masuk ke Maluku, kita tidak masuk ke Papua waktu itu. Tapi yang lain-lainnya pulau-pulau besar lainnya kita lewatin. Sempat ya berarti ya. Ya, Oke, Papua itu paling barat ya? paling Paling timur. timur, sorry. Hmm. Paling timur ya. Paling timur Indonesia ya, nggak apa-apa. Ntar kalau ke Papua naik pesawat aja lama. Aku ke Papua sampai aduh ini lebih lama daripada ke luar negeri. Ini ke luar negeri mana dulu ya? Kalau cuma ke Singapura, Filipina mah sebentar Malaysia. Om Eca, kamu keren banget sih. Sekarang kita mau ngobrol yang lebih jauh lagi, boleh nggak sih? Boleh, boleh, boleh. Ya, ini kita juga udah mulai ngundang juga nih Om Eca untuk yang lain nih kalau mau dengerin atau mau apa sharing juga atau mau bertanya pastinya boleh banget nih sama bintang tamu kita nih sama Om Reza ya sama Om Eca atau yang akrab kita panggil Om Eca. Om Eca, kita udah boleh bahas smart off-roader belum sih? Boleh ya? Boleh kan? Apa sekali lihat di Instagramnya. Kepo. Kepo, kepo, Aku kepo. love-lovein semuanya itu Om Eca. Thank you, thank you, thank you. Om Eca, kita Yes. mulai nanya-nanya ke area situ boleh ya Om ya? Tadi kan udah menceritakan sedikit banyak tentang profilnya Om Eca ya. Hmm. Atau latar belakang off-road dan juga dari keluarga seperti itu. Nah, kalau tentang off-roader sendiri, Om Eca nih ada sertifikasi atau ijazah gitu nggak Om? Pasti Apa ada dong nih ya. maksudnya? Maksudnya gimana Boleh nih? ceritain nggak Om? Ijazah untuk Off-roader, apa sertifikasi gitu?
untuk gue atau untuk yang ikut kelas gue atau gimana nih maksudnya nih, Kak? Dua-duanya. Kan Oke. jadi sebagai, apa sih disebutnya, guru ya, kalau guru apa sih ya itulah ya. Ya kan, bener ya? Guru. Oke gini, Guru Pak Guru? eee, enggak Pak Guru. Kalau untuk gue sendiri waktu itu karena ya, jadi gini gue ceritain sedikit, yang namanya sertifikasi yang berhak mensertifikasi itu adalah badan sertifikasi. Mhm. Sementara untuk di Indonesia sendiri itu, melalui keputusan Kemenaker, kalau nggak salah tahun 269 ya, itu belum mengenal yang namanya profesi 4x4. Nah, jadi, akhirnya, sebagai instruktur ya, belum mengenal profesi instruktur untuk 4x4. Jadi gue mengambilnya waktu itu, mengambil lisensi instruktur gue tuh di Malaysia, Mmm. gitu, Kak. Jadi tapi ada sertifikat cuma, Malaysia ya? Jadi Jadi nggak ada lambang burung Garudanya tuh, karena memang di sini belum dikenal profesi itu, jadi tidak ada tapi kalau sertifikasi. kuliah sendiri apa, Om? Kalau kuliah jurusannya apa kalau kuliah? Kuliah gue Mhm. kuliah gue kebetulan ini nggak nyambung banget nih, Kak, kuliahnya ngambil hukum dulu, Kak. Oh, bukan jadi pengacara, bukan jadi hakim, bukan jadi jaksa ya, malah main di Malah main sungai. main di lumpur. Malah main di lumpur jadi off-roader. Oke, nah Om, ini agak-agak sedikit narsis, tapi ini penting Mmm, banget karena biar kita pada tahu ya, apa saja sih Om penghargaan yang, pernah dicapai, dari nasional dulu deh Om? mmm, kalau nasional sih sebetulnya maksudnya, yang mengikuti off-road di tanah air gitu kira-kira? Ya, heeh, Ada beberapa kejuaraan di sih. Indonesia. Ya ada beberapa sih, beberapa piala, tapi kalau kelas nasional mungkin belum ya, seperti misalnya kemarin tuh ada siapa ya, seperti Rifat kan pernah jadi juara nasional gitu ya. Itu sih belum gitu, karena belum sampai ke situ mungkin gua waktu oke kalau piala sih ada beberapa ya, Mhm. eee, mungkin di belakang situ kali. Oke oke, gua kasih lihat dikit deh. Tuh di Yeay, situ tuh. dikasih lihat. Jelas ya? Oke, cuman kalau yang kelas saya juara nasional sih belum ada sih, Kak. Jadi memang itu mungkin ya, apa, regional kayak gitu-gitu aja sih. Oke, nah ini, sambil kita mau ngelihat lagi nanti itu kan baru yang, kita ceritain yang di Indonesia ya. Nanti yang Ya, di dunia kita boleh kasih ini dulu ya, kasih jeda dulu biar makin penasaran lagi ke semua Piwaners dan juga Om Tante yang sudah bergabung. Om Eca, kita istirahat dulu ya, kita break sejenak untuk oke, ngobrolin tentang smart off-roader dan juga siap prestasinya Om Eca. Reza siap. Hariputra, kita kembali lagi masih di Ngegas episode ke-7 setelah pesan-pesan berikut ini. Gas, 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 gaspol! Bebas lepaskan mimpimu, tegar kuatkan langkahmu, terus berjuang, terus berkarya, akan bersuara pada dunia ini selamanya. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Luxurious features, new robust design, with Mitsubishi Advanced Safety Technology and tougher performance. The new Mitsubishi Pajero Sport. Live the adventure. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Mesin semakin panas saat cuaca panas. Bayangkan jika sudah menggunakan mobil super. Semakin panas mesin, semakin terlindungi bersama mobil super dengan Heat Activated Anti-Wear Molecules. Lebih nyaman tanpa khawatir perawatan mobil. Oke, masih di Ngegas episode ke-7. Gas, 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 gaspol!
menantikan. Dan pastinya kita masih menunggu juga, sudah bergabung kembali Om Echa. Ada apa tadi tuh Kak? Ada apa denganmu? Tiba-tiba hilang nggak pamit-pamit. Iya, makanya aku juga nggak apa-apa, tapi aku ngomong terus. Kamu berarti kedengeran nggak suara aku, Om? Enggak ya? Nggak, suara hilang, muka hilang. Makanya gue cari-cari di balik meja nggak ada gitu. Nggak ada. Kayak ketutupan di piala nih. Soalnya kan kita lagi pembahasan piala tuh, Om Echa. Ya Om Echa, nggak apa-apa ini kita ngobrol aja terus ya Om Echa ya, senatural mungkin supaya penonton kita tetap semangat nih. Siapa tahu udah ada yang mau nanya juga boleh nih, ayo. Oke. Absen, Om Catur mungkin mau nanya Om Catur. Ada siapa lagi nih? Ada Om Mulyono, Om Roshid. Silakan loh kalau mau nanya no. Ini Om Iskandar. Om Iskandar, boleh aku panggil Om Yudi. Yuk kalau udah mau nanya atau kita ngobrol lagi aja sama Echa ya. Tadi kan udah Monggo, ayo. sampai seluruh Indonesia ya, nasional ya. Mm. Kalau dunia gimana Om Echa? Udah keluar negeri apa aja nih untuk kejuaraan off-road? Kalau off-road sih waktu itu pernah paling jauh mungkin di Australia pernah ikut, terus di Malaysia berapa kali. Paling itu aja sih Kak. Cuman kalau untuk prestasi ya itu tadi kayaknya gue mendingan di dalam negeri deh. Kayaknya lebih beruntungnya di dalam negeri gitu. Lebih bawa hoki ya. Lebih bawa hoki. Oke. Boleh cerita nggak sih, masih ingat nggak waktu di Australia itu gimana? Kan pasti kan kontur apa beda ya. Nggak tahu sih, soalnya kan kita kalau ngelihat tuh Indonesia memang kayak dari segi apa sih? Kalau off-road tuh kan medannya gitu, areanya kayak gitu-gitu. Perbedaannya kalau di Malaysia, kalau Malaysia mungkin sama Indonesia hampir mirip ya, karena sama-sama Melayu ya. Kalau Australia deh, Om, masih ingat nggak untuk medan off-roadnya sendiri? Ya benar. Ya tadi kalau Malaysia emang benar kata Eka itu hampir mirip. Tapi mungkin Malaysia hampir-hampir Soalnya mirip aku udah sama. pernah ke Malaysia, ke Australia belum pernah. Intinya sih itu pengen nanya itu doang. Oh, gitu. Malaysia sama Kak sama Sumatera kira-kira jenis tanahnya. Tapi kalau yang di Australia, nah ini agak berbeda karena di situ itu gue nggak nemu yang namanya rainforest, jadi nggak ketemu yang namanya hutan hujan gitu. Jadi tanahnya pun sedikit berbeda karena mengandung pasir. Terus ada pengalaman menarik sih. Boleh Jadi dong cerita dong, Meca. waktu kita off-road gitu, terus kan ketemu kali. Biasanya kita kalau ketemu kali di sini kan terus mau berenang gitu ya, mau Nah. nyebur gitu bersih-bersih. Tapi orang-orang di sana, orang-orang bulenya pada teriak, jangan, kenapa gitu kan, shark katanya. Nah ada hiu, wah takut kan. Yang bener. Walaupun sorry bukan shark, buaya. Terus ya udah kita takut gitu kan, walaupun nggak ketemu juga buayanya. Terus jalan lagi ngelewatin padang pasir, ketemu laut tuh laut lepas gede gitu. Terus wah seru nih buat berenang. Lagi-lagi bule-bule pada teriak, jangan. Pikir kenapa sih dilarang-larang mulu? Emang kenapa? Shark katanya, ada ikan hiu. Langsung gue dalam hati gini, enakan off-road di sini ya, mau ketemu pantai tinggal berenang, mau ketemu sungai tinggal mandi gitu. Iya benar-benar. Padahal di sini juga ada buaya, ada kan? Ada, tapi nggak di setiap dilarang. sungai. Tapi Bedanya nggak dilarang. Kan kalau di Indonesia susah. Mau Iya. ngelarang kadang gitu, penasaran ya kan? Bener. Lumpur-lumpur ya bukan kalau off-road. Bisa, cuman memang ada beberapa trik khusus. Salah satunya tuh kayak rodanya tuh, bannya tuh harus kita kempesin banget gitu ya, agar dia tetap bisa mendapatkan grip yang baik, kayak gitu-gitu sih. Oh, oke. Waktu off-road di sana itu berapa ini Om? Berapa lama Om? Di Australia? Off-roadnya sendiri 2 hari, cuman habis itu jalan-jalannya yang lebih lama. Oh, extend. Extend. Waktu itu sama beberapa teman tuh, ada Om Yuma juga ikut, terus ada pembalap off-road dan pembalap slalom tuh Om James Sanger juga ikut. Waktu itu apa kabar kalau pada nonton senior. Siapa tahu nonton di YouTube ya kan, bisa jadi loh. Disebut-sebut namanya, kamu sebut aja dulu sama Ca, entar kan habis itu di DM. Wow. Siap.
Bisa ngobrol jadinya. Siapa tahu nanti bisa jadi bintang tamu juga ya kan di ngegas episode-episode berikutnya kita ngobrol lagi. Oke, nah Om Echa pengen nanya juga dong, apa kita sekarang tentang smart off-roader ya. Nih ada yang udah mulai salam-salam nih Om Iskandar nih minta dipanggil nih kayaknya sama Eka nih ya. Om Iskandar, kamu open cam aja. Kalau mau nanya boleh. Nih Eka undang. Yuk boleh hidupkan suara audionya di unmute Om Iskandar. Selamat malam Mbak Eka, Selamat Om malam. Echa, dan om-om yang Malam. lain. Mohon Malam, maaf Bang belum bisa munculin video nih, lagi baru keluar, baru masuk rumah ini. Oke. Malam Ya, juga, salam sehat. Ya, sukses Om Echa. Kapan-kapan kita touring bareng lah Om, menjelajah. Siap Om, siap. Jelajah Nusantara ya. Om Is nanya nggak Om Is? Iya, mau nanya itu PX-nya keren tuh Om. Itu nanya apa muji Om? Makasih, Nanya makasih, sama makasih. Muji itu. Makasih. Mobil tua Om. Iya, lanjut Om Echa, Mbak Eka, Ya. saya mau standby dulu Om. Ya, Oke, standby Om. nanti kita undang Ya, Om salam Is sehat. untuk Thank you. pertanyaan lagi ya Om Is. Siap. Oke, mungkin kita panggil lagi nih yang lain nih Om Tri Dharma atau Wah, senior. Om Tri. Boleh di Halo Om unmute? Tri. Apa kabar Om Tri? Nah Om Tri ini pernah ikut juga, jadi 2003, Om Tri ini 2005. off-roader juga ya? Off-roader juga, jadi gue pernah bikin juga keliling gitu ya, keliling selama 3 minggu kalau nggak salah, keliling 3 negara. Wow. Tahun 2003, 2005. Nah Om Tri ikut tuh. Apa kabar Om Tri? Tapi kalau keliling 3 negara pakai pesawat? Atau Enggak, tetap di pakai kapal? mobil 4x4 dong. Karena kan di Pulau Kalimantan ada 3 negara di dalam pulau itu kan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Halo Om Tri. Ya, Om Tri, halo. malam. Om Tri boleh ikutan gabung Apa cerita-cerita nih Om Tri. Kabar baik Om Ya. Tri. Salam sehat. Ya, kita nih istilahnya pengembira lah. Tadi kan disinggung tahun 2003, 2005, Ya, saya ikut acaranya Babe Harisanusi itu. Babenya Echa. Menikmati indahnya alam dari Jakarta, Jogja, Solo, Bromo, Bali, Surabaya, Balikpapan, wah, terus deh keliling Trans Borneo sama Echa. Salah satu komandannya. Oke. Kalimantan Begitu. itu berarti ke ini juga ya. Kalimantan itu Nama Malaysia acaranya ya? Independent Road Venture. Ya, Mas Echa ya. ya benar, Independence Road Venture. Ya. Jadi Oke. dari 2003 tuh isi pesertanya orang Indonesia, tapi 2005 ada Pak Rusman Hadi sama orang-orang Kucing sama Brunei, tapi banyak kan orang Brunei ya Mas Echa ya. Iya benar Om Tri. Brunei kalau nggak salah hampir 50% pesertanya dari Brunei. Iya. Begitu. Sehat Om Jadi Tri. antar negara itu ya Om Tri dan Om Echa. Ya. Itu Indonesia, Malaysia sama Brunei Darussalam. Pesertanya ada berapa banyak tuh Om? Ada berapa mobil? Banyak sekali. Waduh, Echa tuh yang tahu percis karena Echa panitianya. Kalau saya pengembira aja. Kalau Lupa nggak saya. salah itu 20-an ya Om Tri ya. Untuk mobil Ya, ya. 20 lebih, hampir 30 kayaknya. Pokoknya Ya, hampir kita 30. konvoy panjang deh. Jatuhnya Betul, mobil-mobil VX. Berapa lama 3 negara Om? Hampir 1 bulan. Ya, 1 hampir 1 bulan. bulan. Hampir 1 bulan. Oke. 3 minggu lebih. Oke, wow, seru banget. Ini perbedaannya apa? Waktu Om Echa kalau seluruh Indonesia kan 2 bulan nih. Perbedaan dengan yang kompetisi ini apa nih Om Echa? Rasanya atau euforianya, terus perasaan deg-degannya, terus tantangannya, bedanya apa? Beda antara kompetisi dengan yang overland gitu ya maksudnya kayak ya. Iya, Oke.
Kalau kita trip panjang, sebetulnya sama seperti para petualang lainnya ya. Jadi para petualang itu sebenarnya punya moto. Motonya adalah yang menjadi utama bukan destinasinya, tapi perjalanan itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri sebetulnya dalam perjalanan panjang. Jadi bukan mengalahkan alam, tapi mengalahkan diri sendiri. Gitu. Dan itu salah satu yang harus kita jalani sih. Jadi bagaimana kita mengalahkan ego kita, mengalahkan fatiknya kita, kayak gitu. Terus bagaimana kita bisa enjoy pada perjalanannya, bukan malah destinasinya gitu. Itu yang paling menarik. Tapi kalau kompetisi kan lawan kita adalah udah jelas. Lawan kita adalah waktu, lawan kita adalah peserta lainnya. Jadi kita berkompet gitu. Kita seperti saling sikut gitu. Tapi kalau ini ketika dalam perjalanan panjang itu tadi, bagaimana kita bisa menikmati alam, bagaimana kita bisa mengalahkan keegoisan diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kayak perjalanan jauh gitu, tetap serobot-serobot, apa maksudnya bukan serobot ya, tetap dulu-duluan juga kan ya Om ya, kalau kompetisi ya, siapa yang nyampe depan paling pertama kan ya? Oh ya, kalau kompetisi, ini bedanya. Kalau kompetisi, dia biasanya ada satu track khusus yang tidak boleh ada pengguna jalan lain masuk ke situ. Tapi kalau perjalanan panjang itu kan beda ya. Perjalanan panjang itu seperti touring, seperti overland itu tidak dikompetisikan Kak, karena sangat berbahaya kalau ada pengguna jalan lain masuk. Oh jadi emang udah bukan diboikot ya, udah disterilkan ya cuma untuk kompetisi itu aja ya. Kayak memang harusnya seperti itu. Makanya kalau bahasanya itu kan, kalau rally contohnya itu ada special stage gitu. Itu trayek khusus. Kenapa disebut trayek khusus? Karena itu trayek yang khusus dipakai untuk kompetisi saat itu. Jadi nggak boleh ada pengguna jalan lain masuk gitu. Tapi setelah selesai acaranya, setelah semua peserta mengikuti trayek itu, baru dibuka lagi untuk pengguna jalan lain. Karena sangat berbahaya, mobil itu kecepatan tinggi gitu Kak. Oh oke, wah benar juga ya, karena kan kalau kompetisi pasti semuanya ingin menang, semuanya ingin berusaha untuk yang terdepan gitu ya Om Echa ya mungkin ya. Dari Iya situ dong. juga kenapa harus lebih steril, jadi untuk mengamankan si peserta dan juga pengguna jalan lain yang mungkin ya, seperti itu ya Om Echa ya. Ya, betul. Kalau tantangannya apa Om Echa waktu ketiga negara itu? Yang paling menjadi tantangan tuh apa? Menyelesaikan dalam waktu tercepat atau ada target-target apa gitu? Kalau tercepat sih enggak ya, karena kan memang kita perjalanan seperti touring atau overland tadi, yang sempat gue bilang itu kan bukan kompetisi. Tetapi tantangan terbesar kalau kita lagi dalam suatu rangkaian besar gitu ya, katakanlah 20 mobil atau 10 mobil lah katakanlah. Bagaimana semuanya ini bisa sampai, ini karena bukan tanggung jawab masing-masing, tapi tanggung jawab tim Bersama. Oh iya, bersama. Bagaimana kita bisa berangkat dari satu titik sampai ke titik yang kita tuju dengan semuanya selamat. Jadi bagaimana nih ini gerbong ini bisa jalan dengan lancar sampai ke tujuan kita. Itu tanggung jawab semuanya. Dan itu tantangan terbesar sih. Harus mengalahkan emosi, ego, waktu, kelelahan dan sebagainya. Oh iya benar juga ya, karena kan tingkat kekuatan orang itu beda-beda ya. Kalau yang ini masih pengen nyetir aja, yang ini aduh udah gak kuat Bu. Udah gak kuat Mas Echa, ampun gitu ya. Pasti gitu ya. Oh ini seru banget, apalagi yang dilalui. Oh iya, saat melewati satu negara ke negara lain berarti prosedural gitu ya, harus pakai paspor kayak gitu-gitu kan ya pastinya ya. Itu text time nggak sih? Ngabisin waktu nggak sih kalau dari situnya Om Echa boleh diceritain nggak? Sebenarnya karena kita udah bikin perencanaan sebelumnya, jadi kita udah datang ke perwakilannya gitu ya. Sebelumnya kita udah datangi, terus nama-nama peserta juga udah kita bikin bundelnya, nomor pasportnya, semua fotokopinya, terus surat-surat kendaraannya, izin-izin juga udah kita lengkapi semua. Jadi ketika pas hari pelaksanaan lebih mudah, karena mereka juga udah tahu dan kita sudah mendapatkan izin. Jadi ketika melintas tuh sangat cepat, walaupun tetap prosedur ya. Jadi seperti mobil itu dicek kelengkapannya, terus barang-barangnya. Bawaannya Tapi tidak bawaannya. Tapi tidak seperti kayak kita harian tanpa
tanpa ada pemberitahuan sebelumnya itu kan mungkin lebih lama gitu. Apalagi kita rombongannya besar. Udah ada perizinan terlebih dahulu ya di hari-hari sebelumnya berarti ya di pra-eventnya ya. Iya, Seperti itu. betul. Oke, terus kalau persiapan yang dibawa sama nggak sama yang itu, sama yang sebelumnya Om Eca ceritain? Kalau yang sama Om Tri ini duluan mana? 2003 ya, berarti itu 2001 ya, berarti duluan yang keliling Indonesia ya? Yang 2001 tadi yang gua kompetisi itu, yang gua kompetisi Oh, yang tenggelam tuh, pengalaman buruk itu mah ya? pengalaman buruk. Nah, yang Ah. keliling Indonesia 2006. Yang Oh, sama kalau Om ini Tri itu 2003, berarti lebih lamaan 2003 dan sama Om 2005 Tri sama Om ya. Tri. Persiapannya gimana tuh Om Eca? Sama sih kalau misalnya kita jalan-jalan panjang ya, mungkin teman-teman dari Pajero juga banyak yang punya pengalaman jalan-jalan touring panjang, sama aja. Jadi penting mobil tuh dalam keadaan prima, terus barang-barang yang fast moving itu kita cek, kalau bisa kita ganti karena kita nggak pingin tiba-tiba habis di tengah jalan atau rusak di tengah jalan gitu, terus spare part kita bawa. Apalagi ya, ya paling tadi dokumen yang paling penting. Jadi dokumen siapa aja sih yang ikut rombongan Dokumen kita, pribadi ya maksudnya ya? dokumen pribadi dan dokumen rombongan itu sangat penting sih. Oke. Berarti kalau misalnya kayak surat-surat perizinan dan lain-lain itu sudah disiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya ya Om Eca ya? Oke. Om Eca, kita sekarang Ya, mau nanya lagi nih Om Eca tentang smart off-roader ya. Kenapa sih Om Eca ini lebih ke arah smart off-roader dibanding safety off-roader? Coba aku pengen tahu nih. Apa oke. yang Nah, melatar buat belakanginya? jadi gini, bisa dibaca ya? Bisa cerita lagi dong. Oke. Eh, Kalau jadi teman-teman jangan khawatir kalau mau tahu mengenai apa itu smart off-roading, follow aja IG-nya. Oh gitu ya. Iya, kebiasaan deh. Kebiasaan. Udah Aku udah gua nge-like cerita loh. sedikit. Thank you. Jadi gini, sebenarnya kalau kan kita pernah dengar ya, ada yang namanya safety driving dan sebagainya gitu ya. Kalau di jalan on road itu sudah ada peraturan lalu lintas, Kak. Peraturan lalu lintas kalau misalnya kita melanggar lampu merah itu ada sanksinya. Sanksinya dengan undang-undang lalu lintas. Tapi kalau misalnya tidak ada hukum yang bisa melihat dia melanggar lampu merah, ada lagi sanksi lainnya. Mungkin bisa terjadi kecelakaan atau tabrakan. Jadi bedanya itu. Nah, kalau kita di off-road, seperti misalnya nih, gue jalan di hutan. Itu kan tidak ada peraturan lalu lintas hutan, itu kan nggak ada. Dan perlu diingat juga ketika kita berkegiatan di alam, segala sesuatu bisa terjadi. Contoh misalnya Eka di mobil nomor 1, lewat lumpur atau lewat di pinggir jurang. Pada saat Eka lewat masih aman. Tapi begitu Oh gua iya. di mobil nomor 2 lewat, mungkin tanahnya sedikit berubah sehingga menjadi lebih susah atau lebih berpotensi bahaya. Nah, di situ diperlukan suatu skill lebih yang gua sebut itu adalah skill kecerdasan atau smart. Di situ kita dituntut menjadi smart agar kita bisa menentukan dengan cepat bagaimana caranya meloloskan diri kita dari sesuatu yang mempunyai kecenderungan berpotensi bahaya gitu sih. Makanya namanya smart. Memperhitungkan ya jadinya ya. Makanya bukan asal-asal off-road aja. Tapi Iya. dengan perhitungan. Mungkin ada secara teori juga ada catatan-catatan khusus kali ya Om Eca? Teori ada catatan-catatan khusus. Tapi tadi menarik sih waktu lo tanya tuh kenapa sih namanya smart gitu. Itu tadi. Jadi ketika kita berkendara di alam, kita berkegiatan di alam, itu semuanya sebenarnya bisa kita rencanakan, tapi bisa juga menjadi unpredictable alam itu. Nah, disitulah ketika alam berubah, kita harus bisa berpikiran smart untuk cepat meloloskan diri, bisa keluar dari rintangan. Maksudnya mungkin juga lebih meminimalisir resiko juga kali ya Om Eca ya? Iya, betul. Pastinya ya. Terus kenapa nggak safety off-roader? Teorinya
atau isi daripada prinsip-prinsipnya itu sebetulnya safety driving, 4x4 safety driving. Tapi justru si operatornya atau off-roadernya itu yang dituntut menjadi smart. Oke, jadi pada dasarnya tetap kita butuh safety itu basicnya memang safety ya Om ya. Ya, Kan betul. untuk instruktur untuk perjalanannya tetap kita bawanya smart off-roader ya. Terus Ya. kalau prinsip-prinsip dasarnya apa sih Om Echa kalau boleh dibagikan ke kita semua yang ada di sini? Boleh dong. Oke. Tapi gue cerita sedikit ya. Mungkin banyak yang Cerita banyak juga boleh Om. Sama aku apa aja boleh. Tapi kita tunggu yang lain kalau mau nanya ya Om Echa. Silakan Om. Oke. Mungkin gue cerita sedikit nih Kak. Dan untuk teman-teman lainnya, mungkin ada yang karena banyak juga sih yang masih nanya gitu ke gue. Cak, ini apa sih smart off-roading ini apa? Ini komunitas atau apa? Nah, sebenarnya smart off-roading ini adalah gerakan, Kak. Jadi, gerakan yang gue bikin untuk mengkampanyekan safety. Mengkampanyekan safety berkendara, baik itu untuk orang, kendaraan, maupun lingkungan atau alam saat kita berkegiatan di medan off-road gitu. Jadi ini sebenarnya adalah campaign, gerakan untuk mengkampanyekan sebenarnya, mengkampanyekan safety. Oke. Jadi campaign ya. Campaign. Nah, Prinsip campaign gimana Kak? ya, campaignnya adalah untuk Macam-macam. keamanan. Ya, untuk keselamatan orang, kendaraan, dan lingkungan atau alam saat kita berkegiatan off-road melalui beberapa kegiatan ya. Ada kita bikin edukasi, jadi kita bikin pelatihan-pelatihan juga. Terus kita bikin sosialisasi. Sosialisasi itu bisa kita datang ke beberapa komunitas, kita berikan pemahaman ya, kita share pemahaman mengenai prinsip-prinsip dari si smart off-roading itu sendiri. Atau kita membuat kegiatan sendiri yang mengundang orang, biar orang tahu, oh begini nih caranya off-road yang sesuai dengan prinsip smart off-roading yang mengutamakan keselamatan tadi. Gitu sih kira-kira Kak. Terus kalau itu memang dicetak untuk sebagai seorang off-roader kompetisi atau emang cuma diajarin kayak basic-basicnya aja supaya ngerti dan nanti bisa memilih jalannya sendiri Om. Arahannya kayak gimana tuh Om Echa kalau dari instrukturnya? Nah, yang kedua tadi yang lo bilang. Jadi kita tidak mengharapkan bahwa orang ini setelah ikut, contoh ya, yang paling basic itu kan adalah ikut eduklas atau education class kita gitu. Kita tidak mengharap orang itu menjadi off-roader yang jagoan atau menjadi off-roader yang paling cepat. Tidak. Tapi kita berharap bahwa orang itu ngerti basic-basic safety-nya untuk mengikuti kegiatan off-road. Setelah itu baru dia boleh milih, dia mau ikut kompetisi atau dia mau ikut kegiatan pertambangan, mau ikut di militer atau wisata. Banyak sekali kan ragamnya off-road. Pertambangan juga off-road juga pertambangan ya? Iya dong Kak. Jadi gini, nah mungkin kan lo masih bingung nih kali ya tadi ya, kok off-road itu kok pertambangan masuk off-road. Jadi sebenarnya gini Kak. Militer juga masuk off-road ya kan? Masuk. Kalau Nah, pariwisata sih aku agak-agak nyambung ya. Mungkin kan orang jadi tertarik karena si off-road itu kan. Itu gimana tuh Om implementasinya? Jadi gini Kak, off-road 4x4 menurut gerakan atau prinsip smart off-roading itu definisinya adalah kegiatan yang menggunakan kendaraan 4x4 di medan off the road. Ragamnya banyak nih Kak. Pertambangan tuh kegiatan yang menggunakan kendaraan 4x4 di medan off-road. Karena pertambangan tuh kan jalannya jalan tanah kebanyakan. Terus kemudian ada perkebunan. Perkebunan kalau misalnya teman kita ada seorang petani, dia pakai mobil 4x4 mengambil hasil jagung gitu ya, atau hasil padi gitu ya. Itu kegiatan dia adalah kegiatan off-road. Macam-macam, militer dia masuk ke medan gurun pasir, nah itu juga masuknya off-road, wisata, dan banyak kok Kak sebenarnya ragamnya jadi off-road. nanti sehingga yang Om Echa dan instruktur berikan skillnya itu bisa diimplementasikan tergantung nanti dia mau ke jalur yang mana gitu ya? Ya betul. Oke, itu mulainya dari usia berapa tuh Om bisa ke tempatnya Om Echa untuk smart off-roader ini? Ada batasan usia basicnya tuh paling basic umur berapa gitu udah bisa daftar?
Ada ya? Kalau untuk kelas itu memang dibatasi, jadi ada batasan usia. Karena kelas kita ada prakteknya tuh Kak, ada prakteknya tuh mengendarai kendaraan off-road di Harus medan punya SIM off-road. dong berarti ya. Itu pastinya. Nah, tapi kalau yang untuk ikut sosialisasi itu karena nggak ada praktek, jadi tidak kita batasin. Mau misalnya ada ya bapak-bapak bawa anaknya, monggo aja gitu. Oh, boleh ikut duduk dan mendengarkan dan ikut pelatihannya boleh ya? Boleh nanya juga boleh kok. Oh, ikut aktif juga boleh berarti ya, bukan hanya sekedar mengantar orang tua saja, tapi juga diikut sertakan juga boleh ya. Asalkan tidak praktek ya, Om Eca ya. Ya, betul. Kan biasanya ada banyak juga nih beberapa orang tua yang sudah memberikan kendaraan kepada anaknya dibandingkan pakai supir. Jadi mereka sudah memberikan di bawah usia. Gue jadi curhat ya. Udah sendiri aja biar mandiri. Udah umur 14 tahun, 15 tahun, SMA kelas 1 kan belum punya dong SIM, udah pada berangkat sendiri kayak gitu kan. Nah, itu kalau kayak gitu-gitu berarti udah boleh ikut juga, tapi asalkan jangan ikut praktek ya Om Eca ya. Boleh, tapi itu prakteknya ya itu kita ikut persyaratan dan aturan. Karena kan kita framingnya adalah safety. Kalau kita membolehkan orang yang secara usia dinilai belum cakap untuk mengendarai kendaraan, berarti itu kan kita sudah melanggar safety, Kak. Betul. Kalau misalnya papinya yang nyuruh mah ya udahlah anaknya dia gitu. Biar lebih seru juga nih Om Eca. Om Eca, kita masih tunggu nih yang lain mana nih yang mau nanya, boleh banget loh. Kita panggil-panggil lagi. Om Catur kemana ya? Om Catur boleh nanya. Om Wahyudi, Om Nur Hasan. Om Nur Hasan dari Jawa Timur nih, boleh di on cam. Om Nur. Om Nur yang akrab nih sama aku loh. Deh kabare Om Nur. Oh Om Catur dulu deh. Om Catur dulu nih. Boleh loh Om. Boleh ngobrol sama kita. Thank you mereka. Mas Eca luar biasa. Halo Om Catur. Malam Mas Eca. Ya tadi sempat diceritain ada Om Yuma, ada Om Syam gitu ya. Saya teringat beberapa hari lalu nonton sama anak saya biasa. Nonton Ekspedisi Meratus ya kalau nggak salah ya, Ekspedisi Meratus itu luar biasa emang, suhu-suhu petualang lah gitu ya. Ya, saya nggak kebayang kalau yang itu udah melalang buana gitu, inilah ya, memang dia mungkin dari mudanya gitu. Nah sekarang Mas Eca ini masih ibaratnya masih muda, udah kemana-mana gitu ya. Di Australia, udah ke luar negeri kemana-mana off-road gitu kan. Kita ke luar negeri paling jalan-jalan ya Mbak Eka ya. Benar, nggak kepikiran. Seputar mall. Kalau off-road kan pikiran kita susah itu. Iya benar tuh. Kalau lihat harus punya skill. Masuk ke sungai yang mungkin bisa jadi hampir 90 derajat gitu, nanti naik lagi loh. Ya tadi diceritain ya bagus-bagus gitu kan. Ada Om Syam, ya bagus-bagus. Saya teringat luar biasa. Lalu saya tertarik dengan apa namanya, dengan 500 ya kalau nggak salah ya, Ekspedisi 500 itu luar biasa emang, suhu lalang lah gitu. Agak masuk ya suaranya deh. Memang kalau yang itu udah melalang buana gitu. Inilah ya, memang dia mungkin dari Oke. Lanjut ya Mas Eca. Ya, lanjut Om Catur. Saya pengen tahu kalau lagi tur ke pedalaman tuh resikonya kan sangat tinggi ya. Itu sebenarnya mobilnya, orangnya, semuanya dimasukkan dalam satu diasuransikan nggak sih gitu, karena kan bawa perangkat-perangkat yang mahal-mahal tuh, mobilnya aja mahal-mahal gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba terus ngadat atau rusak di tengah hutan gitu, kira-kira gimana gitu ya untuk mengevakuasi, kemudian kalau misalnya ternyata, mohon maaf, kalau misalnya tiba-tiba ada eksiden gitu, itu apakah sebenarnya sudah dimasukkan dalam program-program asuransi? Sekarang saya kebayang kalau smart off-road itu mestinya semuanya safety, semua aman, dan kita aman lah gitu ya melakukan kegiatan off-road dengan sangat
sangat-sangat safety buat semuanya gitu. Mungkin mohon penjelasan Mas Eka. Thank you Mas. Sama-sama Om Catur. Oke, ini menarik banget nih pertanyaan Om Catur. Jadi memang kalau kita biasanya kalau kita bikin suatu perjalanan panjang Om Catur, itu kita mengasuransikan peserta-peserta kita itu dengan sekarang kan ada tuh. Jadi asuransi yang bisa kita bayar hanya untuk jangka waktu tertentu ya. Misalnya untuk perjalanan atau untuk kegiatan petualangan tuh bisa tuh. Jadi yang diasuransikan adalah orangnya biasanya yang kita asuransikan. Itu ada tuh seperti itu. Itu memang kalau perjalanan-perjalanan panjang itu pasti kita lakukan seperti itu. Karena bukan apa-apa, itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab safety dan tanggung jawab moral juga kepada keluarganya para peserta yang di rumah gitu. Dan memang pernah terjadi kejadian seperti itu di salah satu kejadian dan di tengah hutan juga gitu ya. Dan ternyata bisa itu untung juga kita asuransikan. Jadi prosesnya juga tidak lama itu. Kira-kira seperti itu. Terus kalau tadi terkait dengan pertanyaan ketika mobil rusak ataupun celaka, ada kecelakaan di tengah hutan, memang agak susah sih ya. Tapi kita usahakan selalu dalam setiap perjalanan kita, perjalanan panjang, contohnya itu kita terakhir itu 2014, kita juga keliling lagi, kita 3 negara, itu ada dokter yang ikut kita. Jadi dokter ini petualang juga, mengerti off-road juga, dan obat-obatannya sudah dibawa juga ke dalam rombongan itu. Jadi ketika ada suatu kecelakaan minor gitu ya, itu kita bisa lakukan pertolongan pertama di situ. Tetapi kalau misalnya memang membutuhkan yang lebih apa ya, tingkatannya lebih naik lagi ya, level tindakannya gitu ya, tindakan medisnya, kita udah harus tahu sebelumnya di kota-kota terdekat itu rumah sakit rujukannya kemana. Jadi itu yang bisa memproteksi diri kita ketika terjadi ada apa-apa gitu Om Catur. Jadi intinya adalah kita jangan sampai, analoginya gini, kita kan setiap orang nih, setiap orang normal kita tahu cara jalan kaki gitu ya. Kita kan jalan kaki pasti bisa. Tapi ketika kita dimasukkan ke dalam hutan yang kita belum pernah masuk, apalagi dalam keadaan malam, tanpa cahaya sama sekali, kita akan sulit berjalan. Padahal kita tahu gimana cara berjalan. Nah, itu pentingnya ketika kita mau melakukan suatu perjalanan, kita amanin dulu nih, kita pagar-pagarin dulu, kita bikin proteksi-proteksi dulu, mengenai manajemen resikonya. Salah satu tadi adalah mengenai medis tadi, gitu. Kira-kira gitu Om Catur. Siap. Jadi memang sebenarnya nggak main-main ya off-road itu ya. Butuh persiapan yang luar biasa ya, termasuk biayanya ya. Kalau biaya sih sebetulnya relatif ya, karena tadi kan sempat saya share juga bahwa off-road itu kan ragamnya banyak. Contoh pertanian gitu ya, pertanian karena dia bukan kompetisi, mungkin perubahan pada kendaraannya nggak terlalu besar, dan ongkos modifikasi juga tidak terlalu besar. Bahkan itu tidak buang-buang uang gitu ya, tanda kutip, tapi malah menghasilkan uang. Jadi ketika off-road dibilang mahal, relatif itu. Apa ragamnya dulu perlu kita lihat, off-road jenis apa dulu gitu. Kira-kira gitu sih. Belum lagi misalnya relawan kebencanaan gitu. Nah, relawan kebencanaan tentu lain lagi dengan yang dipakai oleh teman-teman kompetisi gitu. Itu pakai 4x4 juga ya kalau relawan gitu ya. Apalagi kalau ke tempat kayak Gunung Merapi gitu juga kali ya. Ya, kebanyakan begitu karena memang kan kendaraan 4x4 ini kan kendaraan bisa dikatakan kendaraan segala medan ya Kak. Dan kendaraan multifungsi juga. Nah, pada saat terjadi bencana alam yang medannya tuh udah nggak karu-karuan, rata-rata yang bisa masuk ke dalam bawa bantuan logistik ataupun bantuan personil tuh biasanya garda terdepannya adalah kendaraan-kendaraan off-road. Oke, makanya seperti itu Om Catur. Om Catur gimana? Udah terjawab belum pertanyaannya? Jempol. Kasih jempol. Jempolnya mana nih jempolnya? Jempolnya goyang ya. Makasih Om. Oke, terima kasih. Mas kasih. Eka. Sehat selalu ya, sukses ya. Sehat selalu, terima kasih Om. Terima kasih Om Catur. Om Eca boleh nanya gak Om Eca? Ya, boleh dong. Boleh Ini, silakan Om Yudi. Saya mau tanya bedanya kalau kendaraan untuk off-road sama adventure Om. Soalnya itu kelihatannya kayak sama ya Om Yudi ya.
Hampir, Silakan Om hampir Eja. ya, betul 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 Mbak Eka. Oke, Om Yudi, Iya, selamat malam. malam Eja. Salam sehat. Oke, Sehat, Om. kalau pertanyaannya ini oke, keren nih Om, karena bedanya apa sih mobil off-road dan mobil adventure? Nah, saya kembali lagi tadi Om, waktu saya sempat share tadi di awal bahwa off-road itu adalah kegiatan yang menggunakan kendaraan 4x4 sebagai medianya di medan off the road. Nah, ragamnya banyak. Ragamnya ada hobi, ada petualangan, ada perkebunan dan sebagainya. Oke. Nah, makanya tadi Om tanya bedanya kendaraan off-road dan kendaraan adventure. Nah, off-roadnya ini off-road yang seperti apa? Ataukah maksud Om Yudi tadi adalah mobil 4x4 biasa? Kira-kira begitu. Ya mungkin agak sedikit light off-road gitu, Om. Oke. Ke perkebunan segala macam gitulah kira-kira. Oke. Kalau untuk kegiatan off-road yang seperti itu ya, seperti perkebunan, pertambangan, dan sebagainya, bedanya adalah, yang sangat signifikan bedanya, kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan pekerjaan. Kegiatan pekerjaan tentunya, atau usaha, tentunya tidak diharapkan ada kerugian yang bisa mengakibatkan ruginya usaha. Jadi, mereka melakukan kegiatan seefisien mungkin pastinya. Jadi ketika ketemu jalan yang makin jelek, mereka akan hindari. Daripada nanti mobil rusak atau kejebak di tengah-tengah lumpur, 2 hari nggak bisa keluar, akhirnya produksi terhenti di 1 hari itu. Makanya karena tidak mereka masukin ke trek-trek berat, ubahannya kalau untuk yang jenis-jenis usaha seperti itu, jenis-jenis off-road seperti itu, biasanya ubahannya hanya minim. Paling tidak mereka hanya pakai ban yang tipe MT biasanya, hanya itu. Tapi kalau yang jenis adventure, seperti yang saya pakai di Land Cruiser 80 saya, itu saya pakai bannya ban kasar pastinya, jenis MT. Yang saya rubah itu bukan mesinnya justru Om, karena bukan untuk kompetisi. Yang saya rubah, saya kuat-kuatin adalah kakinya, seperti suspensi, seperti itu. Terus busing-busingnya saya ganti yang kuat gitu ya, terus sudah dengan dikoreksi. Terus juga alat recovery-nya yang berbeda. Alat recovery-nya seperti winch-nya pun saya hitung yang memang cukup untuk bisa mengeluarkan kendaraan saya ketika terjebak. Jadi yang saya lebih utamakan adalah ban, suspensi atau kaki-kaki, serta alat recovery-nya. Gitu sih Om. Oke Om. Bagaimana Om Yudi, sudah terjawab? Satu lagi mungkin Om, kalau untuk Boleh dong. Silakan Om Yudi. Pertama kali kita ikutan off-road lah gitu ya. Kira-kira kan kemarin saya juga pernah pakai Pajero, biarpun saya kadang-kadang agak khawatir gitu. Tapi rupanya lumayan lah sama teman-teman di bawah. Om Yudi. Apa namanya? Kalau kita mau masuk off-road entry level, Om, sebaiknya saran Om yang juga tidak terlalu makan biaya gitu untuk ubah-ubahnya. Apa kira-kira Om? Kendaraan yang kira-kira ya inilah cocok rata-rata lah gitu. Kalau mungkin kalau Toyota Land Cruiser VX80 kan lumayan harganya Om. Boleh kasih referensi ya Om Yudi ya. Oke. Ya kira-kira gitu Mbak Eka. Om Yudi pakai kendaraan apa? Pajero ya Om ya? Iya Om. Ah itu juga udah cukup Om, nggak usah cari-cari lagi Om. 4x4 atau 4x2? 4x2 Om. 4x2. Nah sekarang gini, nanti kalau tadi sebenarnya saya lupa Mbak Eka sempat tanya prinsip-prinsip apa aja sih dalam smart off-roading. Itu ada 10. Dasarnya, basicnya. Ya, ada 10 prinsip dasar Om. Nah yang nomor 9, ini yang banyak akhirnya orang tanya sama saya atau kayak nggak setuju gitu ya. Jadi prinsip nomor 9 dari smart off-roading, 4x4 adalah alat bantu utama di medan off-road. Nah ini kan menjadi suatu pertanyaan buat teman-teman off-road. Kok itu alat bantu, bukan alat wajib itu 4x4 ketika berkendara di medan off-road? Saya bilang itu bukan wajib. Tapi itu ada 4x4 itu adalah alat bantu. Kalau misalnya mobil ini tidak mempunyai fitur 4x4, tidak mempunyai alat bantu 4x4, boleh nggak dia masuk medan off-road? Kalau menurut smart off-roading boleh. Kenapa? Kalau kita lihat ya, seperti kompetisi di Amerika itu kan ada Baja kalau nggak salah ya, terus yang ada di sirkuit gitu juga tuh, itu ada loh kelas 4x4-nya.
kayak kelas 4x2-nya ada loh. Dan itu medannya medan off-road. Berarti diperbolehkan. Tapi kenapa saya bilang itu alat bantu utama? Ketika contoh nih Om Yudi masuk pakai Pajero 4x2 ke suatu medan off-road. Mungkin aman gitu ya. Tapi ketika cuaca berubah, terus kontur juga berubah, apakah kita mempunyai alat bantu utama untuk mengeluarkan kendaraan itu dengan aman? Nah, jadi sebetulnya 4x4-nya adalah alat bantu yang utama. Walaupun alat bantu ada yang lain-lainnya ya, seperti winch, strap, segala dan sebagainya. Jadi kalau misalnya saya pakai Pajero 4x2, saya ada alat bantu lainnya. Walaupun yang utama saya nggak punya. Jadi apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Yang penting kita tahu limitasi dari kendaraan yang kita pakai itu apa, agar jangan sampai terlampaui. Karena kalau terlampaui atau udah dekat ke limitnya, itu sudah berpotensi bahaya berarti. Kira-kira gitu sih Om. Siap. Makasih Om. Wah mantap Om. Woi, goyang jempolnya sekali ya. Om Yudi. Makasih mereka. Makasih Om Eca. Tadi Om Catur juga goyang jempolnya. Sekarang Om Yudi. Mana lagi nih yang lain nih? Silakan Om yang lain. Om Nur tadi udah aku panggil udah nyaut loh Om Nur loh. Om Is mungkin udah dari tadi ini nyampe rumah udah muncul pertanyaan. Tadi kan katanya Om Is baru masuk nih. Ya Om Eca ya. Kita masih tunggu juga Om Wahyudi Suhartono. Wah, jangan dipanggil Om itu, Mbak. Kopi kamu ya? Itu mertua saya. Oh, oke. Halo Papa, apa kabar Pak? Nah, selamat malam Om Wahyudi. Habis panggilnya apa dong? Mas aku panggilnya Opa. Ini ada yang assalamualaikum nih Om Tony minta dipanggil nih berarti nih. Om Tony. Om Tony boleh munculkan wajah Om Tony. Om Tony yang minggu lalu itu ya, sempat tanya juga ya. Iya benar, Om Tony ini dari Jawa Timur ini. Baik Kak. Sorry telat. Gimana sekarang udah sehat Om Tony? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om Tony sekarang boleh nanya yang banyak deh Om Tony. Kemarin kan mau nanya lagi nggak enak badan kan. Mudah-mudahan sekarang udah lebih baik ya, udah seminggu nih. Gimana Om Tony? Ya. Halo Om Reja. Salam Halo, kenal. Om. Sehat ya Om? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya baru nyimak nih Om, baru gabung. Nyimak dulu deh. Nanti. Oke. Itu pertanyaannya. Lanjut. Thank you Om. Lanjut dulu janji ya Om Tony, nanti kepanggil lagi pokoknya biar bergabung, biar menyemarakan ngegas episode 7 ini. Om Eca, Om Eca nih nanya lagi nih Eka nih. Om Eca, tadi kan kayak Om Yudi ya pastinya Om Catur, pakainya kan Pajero nih. Apa saja sih modifikasi mobil off-road yang harus diperhatikan? Wow. Pasti kan kita pada tahu, cuman kan kalau dari instruktur pasti beda dong versinya, ya kan? Silakan Om, basic-basicnya apa aja nih yang harus diperhatikan, yang safety juga, smart juga pastinya, yang baik dan benar. Silakan Om Eca. Oke. Kalau jadi gini, Eka, kalau tadi ditanya apa aja sih yang harus dirubah gitu ya, dirubah atau ditingkatin ketika kita mau melakukan kegiatan off-road. Nah, kalau balik lagi nih ke prinsip-prinsipnya smart off-roading, itu ada prinsip nomor 2. Prinsip nomor 3. Prinsip nomor 3 itu persiapkan mental kita, terus kenali kendaraan kita dan kenali medan kita. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita udah punya, kita siap nggak untuk berkegiatan, untuk berkendara? Contoh, misalnya gue habis begadang nih Kak, malamnya baru tidur 2 jam, terus besoknya gue harus berangkat off-road yang seharian. Berarti secara kesiapan diri tuh gue nggak sama sekali. Jadi mendingan gue tolak atau gue suruh temen gue yang nyupir gitu, karena sangat berbahaya. Gue akan mengalami kelelahan. Atau gue nggak percaya diri gitu. Wah, gue nggak percaya diri takut atau sebagainya. Mendingan seperti itu, ya udah gue jangan nyupir gitu. Gue mendingan duduk aja di sebelah sebagai penumpang. Karena itu kesiapan diri sendiri itu adalah yang paling utama. Kalau kita siap secara mental, secara fisik,
itu berarti modal pertama udah bisa kita lakukan untuk melanjut ke berikutnya. Terus berikutnya adalah mengenali kendaraan kita. Kenali kendaraan itu bukan cuma tahu jenisnya atau mereknya, Kak, tapi kita tahu limitasinya. Kayak tadi ada Om Yudi bilang, saya pakai 4x2. Oke, 4x2 itu kan berarti mobil itu bisa masuk ke medan off-road. Tapi ingat, ketika cuaca berubah, hujan deras, badai, ada air sungai mengalir sampai ke jalan gitu misalnya ya, sehingga jalannya sedemikian licin atau sedemikian rusak gitu jalannya. Nah, mungkin yang kendaraan-kendaraan 4x2 akan lebih kesulitan melewatinya dibanding yang punya alat bantu 4x4. Jadi kita kenali kendaraan kita, sesuaikan dengan kondisi medan yang akan kita lalui. Nah, kita harus tahu, gua mau pergi off-road ke daerah mana gitu misalnya. Kita harus tahu nih, sepanjang jalan 80 Berarti kilo searching off-road dulu ya. ini, harus. Jadi perencanaan perjalanan itu sangat penting di awal. Kalau enggak, kita kan jalan seperti, kita tahu gimana cara jalan kaki, cuman kita jalannya malam di hutan, nggak punya lampu, sama aja, nggak ada gunanya. Keahlian kita bisa mengerti cara jalan kaki kalau seperti itu, gitu Kak. Oke, jadi kalau soal mau diganti apanya gitu kan biasanya kalau dimodifikasi kan merubah bawaan pabrikan menjadi kesukaan kita, bener gak sih? Iya, Kalau menjadi aku kesukaan taunya kita. gitu. Menjadi kesukaan kita, menjadi sesuai budget kita. Kan kalau misalnya modifikasi kan ada standarnya ya. Nggak bisa kita samakan rata, kayak gitu ya, Om Eca ya? Ya, tapi paling enggak sih kalau ditanya lagi, oke, yang paling mendasar apa? Paling tidak kalau mobil 4x4 mau ikut off-road, ya paling ban. Ban itu diganti yang ban tipe MT kalau menurut gue ya. Ban tipe MT, sama jangan lupa kita harus punya alat recovery. Alat recovery itu banyak ragamnya. Yang mungkin paling mahal itu winch ya. Jadi alat yang di depan tuh yang seperti kerekan yang ada di bumper. Tapi kalau belum bisa membeli itu, mungkin kita bisa pakai alat recovery lain seperti strap, terus macam-macam banyak alat-alat recovery. Jadi ketika terjadi apa-apa, kendaraan ini bisa dibantu oleh kendaraan lainnya. Dan ingat satu lagi sih Kak, kalau off-road itu sebisa mungkin jangan cuma sendiri. Jadi harus ada kendaraan lainnya yang bukan hanya navigator, tapi kendaraan lainnya yang satu berjalan sama kita. Jadi kalau ada apa-apa, bisa menolong. Sorry Kak. Oh, iya nggak apa-apa. Sorry. Oh, jadi itu menjadi apa ya, suatu pengetahuan baru bahwa kalau sendiri lebih bahaya, apalagi kalau kayak situasi Om Eca kemarin ya, maksudnya sebelumnya yang Om Eca ceritain, kita nggak tahu nih, namanya kan kita medannya itu unpredictable, ya, pinter nggak? Bener nggak Om Eca? Iya benar. Udah mulai ikut pinter nih. kelas lagi tuh. Besok ikut off-road ini. Aduh, kalau aku ikut off-road pegangan gitu. Sampai tangannya pada dingin. Paling ban yang paling standar banget ban sama alat recovery sih. Nah kalau mau meningkat lagi lebih dari itu, paling dikuatin suspensinya itu seperti kaki-kaki ya. Jadi pernya itu disesuaikan. Per itu tentunya kalau misalnya kita ngelewatin medan off-road, kadang-kadang kan alur air atau bukan alur air, konturnya itu kan nggak rata. Jangan sampai karena kita masih pakai suspensi standar, kemudian malah rusak gitu karena ketarik itu suspensinya, nah kayak gitu. Tapi yang paling minimum banget adalah penggantian ban sih, kalau menurut gue ya, penggantian ban dan alat recovery, serta tidak mengurangi fitur-fitur safety. Jadi kalau memang ada safety belt standar, jangan malah diganti pakai safety belt yang untuk kompetisi, itu malah lebih bahaya menurut gue. Oh oke, kan maksudnya biar gaya gitu, jangan ya berarti ya? Kan gini, nggak semua jujur ini loh, kompetisi. ini jujur banget ini anaknya, biar gaya. Biar gaya ya. Nah itu sih, nggak semua barang kompetisi Kak, itu cocok diterapkan pada kendaraan harian Kak, atau kendaraan yang dipakai non kompetisi. Oh oke, jadi tetap kita harus perhatikan ya. Ini Om Tony gimana Om Tony? Udah mau nanya Om Tony? Siapa tahu Om Tony mau ini juga. Tanya boleh nih. Boleh. Halo. Om Eca. Yes. Saya jadi penasaran nih sama off-road nih.
Ini Om, kalau misalnya ini kita bicara di luar harga KR-nya lah ya, misalnya ya. Kalau harga KR-nya kan relatif mungkin ya. Budgetnya nih Om, kalau untuk jadi offroader itu kira-kira standarnya tuh umumnya berapa tuh minimal tuh Om? Di luar KR-nya ya? KR-nya kita bisa beda-beda ya. Ya. Tapi kan mungkin kalau untuk mungkin yang standar kan mungkin sama aja gitu kan. Kira-kira habis berapa tuh Om? Kalau makanya tadi saya bilang relatif ya. Kalau misalnya ban itu kan ada yang penggantian ban aja paling gaya Om Tony ya. Penggantian ban itu katakanlah kita beli yang satunya harga 1 juta itu pun ada gitu Om. Sudah tinggal kita kalikan 5 terus kita pasangkan, berarti kan itu sudah layak, maksudnya secara kendaraannya ya sudah layak untuk bisa memasuki dan keluar dengan aman dari medan off-road. Itu untuk itu pertama bannya. Terus untuk alat-alat recovery juga saya rasa nggak terlalu mahal. Ada alat recovery yang jadi sudah satu set itu memang hitungan ya, ada yang sekitar 1 juta sampai 1,5 juta tuh sudah ada tuh yang alat recovery yang satu set yang basic ya itu. Tapi khusus untuk alat recovery, catatan dari saya jangan beli alat recovery yang untuk industri karena berbeda dia bahannya, terus tujuan penggunaannya juga beda. Itu bahaya kalau dicampur adukin gitu. Siap, Om. Itu yang paling basic ya Om ya. Iya. Yang paling basic jadi penggantian ban, kemudian menyiapkan alat-alat untuk recovery. Jadi kira-kira sih segitulah yang paling basic. Itu belum lagi untuk ganti suspensi dan sebagainya. Oh, siap Om. Gitu. Ya, thank you. Siap, thank you. Sama-sama. Jempolnya boleh dong Om Tony, jempol digoyang, asik. Biar semangat nih Om Echa. Om Echa, ini kalau misalnya pengen nanya lagi boleh ya nih Eka nih ya. Kalau off-road itu seperti hobi kebebasan menaklukkan alam, apa sih yang harus dipahami bahwa off-road juga tanggung jawab terhadap alam? Itu ada keterkaitan nggak Om Echa? Oke, tapi ini sedikit ya, mungkin agak salah sih, karena setiap petualang, pecinta alam itu tidak pernah menganggap dirinya ketika berkegiatan di alam itu ingin menaklukkan alam, karena alam itu tidak bisa ditaklukkan. Yang ada ketika kita berkegiatan di alam itu kita sebenarnya menaklukkan diri sendiri Kak. Oke. Gitu. Nah yang ada kita menikmati alam, bersahabat dengan alam, mencoba melihat keindahan alam dengan berbagai media gitu. Kalau misalnya kita off-road berarti medianya adalah mobil 4x4. Gitu sih. Jadi menikmati alam dan juga menaklukkan diri sendiri ya. Kalau kayak tanggung jawab terhadap alam itu ada keterkaitannya nggak sama off-roader? Kan biasanya kan emang benar-benar ke hutan kayak gitu-gitu ya kan? Bukan ada ke tempat-tempat, bukan tempat-tempat keramaian gitu maksudnya. Bener nggak sih Om Echa? Mana ada off-road tempat keramaian? Abis tuh semua pasar-pasar, ibu-ibu pada terbang semuanya. Ada banget Kak. Jadi di prinsip yang nomor 7 itu prinsip nomor 7 bunyinya gini. Hindari konflik dengan ekosistem. Nah, penjabarannya tadi kan barusan Eka minum ya, gue lihat ya. Iya benar. Itu pakai apa Kak? Coba kasih lihat. Yang bener nih. Benar, coba kasih lihat. Gini itu tuh, apa tuh, aduh ada I love you. Itu apa tuh Kak? Botol kaca. Kan ramah lingkungan. Oke, gue juga pakai tumbler di sini. Botol kaca juga? Bukan, ini plastik tapi kan bisa dipakai berulang-ulang. Jadi bukan plastik sekali pakai. Benar. Kita pakai ini ya. Oke, jadi sebenarnya prinsip nomor 7 dari smart off-roading itu hindari konflik dengan ekosistem. Salah satunya adalah kita sudah sama sekali tidak menggunakan plastik sekali pakai ketika berkegiatan off-road. Jadi minum nih misalnya. Minum kan dulu kan beli air mineral yang botolnya botol sekali pakai itu. Bayangin ya, minum tuh manfaatnya tuh hanya berapa kali teguk, tapi dampaknya pada alam, ya karena kan itu bisa ratusan tahun kan dia terurainya gitu. Terus sampah, pengelolaan sampah. Jadi sampah tuh biasanya kan kita kegiatan off-road, camping gitu contohnya. Pasti kan kita menghasilkan sampah nih, habis kita makan atau habis kita buka apa bungkus dan segala macam.
udah pasti nggak boleh kita buang sembarangan. Tapi walaupun kita kumpulin di dalam satu kantong gitu di mobil, itu jangan kita buang begitu aja ketika ketemu desa tertentu, jangan. Kita bawa pulang lagi ke rumah Oh, kita. oke. Jadi Gitu. bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, jangan kita main ke rumah orang, istilahnya kan itu desa tersebut kan adalah rumah orang gitu ya. Iya, Kita main benar. ke situ cuman buang sampah doang di rumah orang gitu. Sekarang mau nggak kita balik? Ada orang ke rumah kita numpang buang sampah ke rumah kita kan juga pasti akan kesel gitu. Jadi tanggung jawab mengenai apa yang kita buang, apa yang kita hasilkan, jangan sampai merusak ekosistem itu. Kemudian selain sampah, kita juga gini, kalau off-road nih, kadang-kadang kita nggak bisa lewat nih karena lumpurnya dalam nih. Gue contohin ya Kak ya, ini ada mobil-mobilan nih. Terus Sampai ada mobil-mobilan off-road ya lah itu. sampai ada mobil-mobilan. Nah ini dia nyangkut gitu ya di lumpur. Biasanya kan orang maju mundur berkali-kali gitu. Iya, ha. Bayangin ketika dia berkali-kali maju mundur, tanah yang digerus itu, yang digaruk, semakin lama dia akan semakin dalam. Dan itu akan merusak kandungan tanah pertama. Terus kedua, mungkin juga akan mengganggu misalnya nih ya, setelah kita lewat semua, warga desa yang tadinya menggunakan motor untuk pulang ke desanya, itu akan jadi susah. Karena jalannya makin dalam. Rusak ya. Rusak. Jadi kita begini, kalau misalnya beberapa kali udah nggak bisa, ya jangan digali terus itu tanahnya. Paling tidak kita harus melakukan tindakan recovery. Atau misalnya kita lihat nih, wah di depan temen gue udah nggak bisa lewat nih, gue ambil jalur sebelahnya deh gitu kan. Nah ini juga bahaya. Jadi jangan membuat jalur baru kecuali darurat. Karena apa? Single track yang kita bikin aja sebenarnya tuh udah sedikit banyak mengganggu ekosistem. Apalagi kita bikin track kedua, track ketiga dan seterusnya akan makin rusak lagi ekosistemnya. Oh, oke. Jadi tadi aku juga sempat pikir loh waktu Om Echa bilang, jangan digaruk, jadi belokin aja setirnya dikit ke jalan sebelah. Oh, nggak tahu itu nggak boleh juga. Gini, misalnya nih ada track gitu ya, ini Ah. gue lewat sini gitu, terus gue mengalami kesulitan lewat sini. Ada jalan pintas buat teman gue yang di belakang. Jalan pintasnya adalah dia ngambil jalan kedua gitu kan. Bayangin Kak, akhirnya kerusakan tanah yang di situ, kerusakan ekosistem jadi double. Nanti ada lagi teman di belakangnya, wah tuh yang teman-teman gue pada kesusahan. Gue ngambil jalan pintas, ngambil lagi di jalan sebelahnya. Padahal kalau yang ini nggak bisa keluar, kan masih bisa di-recovery oleh teman-teman lainnya yang di depan. Kira-kira begitu. Di recovery itu maksudnya gimana sih Om Echa? Aku nggak ngerti deh. Diderek gitu? Bukan kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi ada alat bantu yang namanya winch. Winch itu seperti kerekan tuh Kak. Seperti kerekan, dia bisa melakukan self winching dari mobil ini ke pohon atau bisa dengan kendaraan lainnya yang sudah lewat duluan di depan gitu. Oh, jadi fungsi winch itu untuk itu ya, recovery itu. Jadi membantu, makanya kenapa Om Echa kalau off-road jangan sendirian, jangan satu mobil gitu ya. Biar Iya, ada benar. yang saling saling mengcover ya satu sama lain ya Om ya. Kayak gitu ya, bisa saling Betul. support, bisa saling mendorong kalau di belakang, kalau di depan bisa saling recovery tadi ya. Oke, Ya. wow luar biasa. Om Echa, Yes. pengen dengerin cerita sedikit dong tentang ini, nggak sedikit, banyak juga boleh deh. Ini ada nih, Nomadic Traveler Indonesia, asik. Ih, kok tahu aja sih. Kan main. Bisa Mantap tahu kan? sih. Ceritain dong. Tahu dari mana tuh? Itu udah lama loh. Dong. Ajaib kan? Keren kan? Boleh Om Echa ceritain Om Echa. Pengen tahu nih kita. Jadi gini, dulu pernah dapat kerjaan yang disupport sama Kementerian Pariwisata. Ya hampir-hampir mirip sih sama kayak Bang Robinson Journey juga kayak gitulah. Jadi dulu itu konsep adventure untuk menjelajahi kecantikan Indonesia. Nah, waktu itu jadi kita bikin suatu tayangan. Tayangan itu ceritanya satu orang dengan satu mobil, dia keliling Indonesia. Mobilnya ini mobil 4x4 ya. Jadi kalau ketemu gunung, dia berhenti di situ, terus dia naik gunung.
ketemu pantai yang bagus, dia interaksi sama masyarakat, terus dia surfing di situ. Kira-kira gitu sih Kak idenya. Nah, waktu itu kenapa Kemenpar sangat senang dengan program seperti itu, karena lagi rame-ramenya nih nomadic itu, nomad tourism. Jadi orang yang turis atau wisatawan yang berpindah itu di darat dengan kendaraan gitu. Makanya timbul yang namanya nomadic traveler. Itu nomadic traveler itu orangnya yaitu gua, acaranya sendiri atau programnya itu namanya Indonesia 4x4 Overland. Tapi lu tahu aja sih. Indonesia 4x4 Overland ya. Ah ya, Indonesia 4x4 Overland. Oke, udah lama tuh nggak dipakai tuh nomadic traveler. Makanya gue bingung, tahu aja. Mantep kan? Nah, terus Om Eca, kalau 4x4 4x4 Sunday Market gimana tuh Om Eca? Boleh cerita dikit nggak Om Eca? Siapa aja pelapaknya? Oke. Tahu dari mana lagi? Emang jago deh kalau ini host tuh harus gali gitu ya, jadi biar ada keren. Jadi gini, Sunday Market itu oke. Mungkin teman-teman atau Eka pernah tahu ya, kalau anak-anak motor tuh ada yang namanya Sunmori ya, Sunday morning ride kan. Jadi kumpul di hari Minggu, ngopi bareng, ngobrol, terus mungkin ada yang jualan, ini gue mau jual motor kayak gitu kan, bisa interaksi dengan asik lah gitu. Nah, kalau off-road itu kan biasanya ngumpulnya tuh malah di track off-road ya. Ngumpulnya di track off-road, jadi kotor-kotoran lah, panas-panasan. Tapi kalau yang ngopi, biasanya tuh cuman gengnya aja. Misalnya komunitas A atau komunitas B ngopi bareng. Nah ini jarang banget antar komunitas ngopi bareng di hari Minggu. Nah akhirnya kecetus ide tuh dari gue. Kenapa enggak kita bikin kalau yang namanya motor itu mungkin namanya Sunmori. Kalau anak-anak off-road kita bikin namanya 4x4 Sunday Market. Jadi kita bikinnya tuh di coffee shop. Jadi coffee shop teman gue waktu itu. Jadi anak-anak off-road tuh bisa ngopi bareng. Kalau mau jualan dia bisa pamerin barangnya di situ. Baik itu mobil atau alat-alat apapun. Mau pelek, mau apa gitu. Idenya sih kayak gitu. Biar anak-anak off-road dari berbagai komunitas bisa ngopi bareng di hari Minggu. Sama bisa kalau mau dijualan silakan gitu. Mau dagang-dagang ayo. Oh, berarti itu tetap di hari Minggu dan yang pelapak-pelapaknya adalah para off-roader itu sendiri ya? Gitu, betul. Tapi itu masih berlangsung nggak? Atau di virtual nih, siapa tahu aja ya kan? Kayak gini nih, ngegas virtual. Ngegas virtual. Lagi pending sih, Kak. Soalnya ya karena kan kemarin PPKM ya, PPKM. Oh, berarti sejak pandemi ini udah sempat ada lagi ya Sunday Market itu? Pandemi ada Sunday Market, tapi waktu kemarin sebelum kasusnya PPKM naik, berarti ya? Sebelum PPKM terus kita berhentiin karena kan kita ya smart off-roading itu kan memang tagline-nya safety Kak, gitu. Jadi jangan sampai kegiatan kita tuh malah menjurus ke sesuatu yang tidak safety. Makanya sebelum PPKM diberlakukan, kalau nggak salah berapa waktu sebelum PPKM darurat dilakukan, itu udah kita stop. Bahkan kegiatan-kegiatan smart off-roading lainnya udah kita stop. Berarti sekitar Juni ya? Mungkin Juli ya. mungkin ya. Akhir-akhir Juni. Itu sih. Iya betul. Aku jadi masih jalan-jalan kok. Sekarang aja mall kan ditutup. Mau jalan-jalan kemana bingung ya. Benar, tempat wisata juga ditutup, semua ditutup ya. Kita harus mengikuti program pemerintah karena kita tinggal di sini, jadi kita mau tidak mau harus mengikuti peraturannya. Benar gak sih? Biar semangat nih. Mudah-mudahan kalau ngelihat di luar negeri ya Om Eca ya, kayak motor GP kayak gitu kan udah udah rame banget penontonnya, udah pada nggak pakai masker ya, ASEAN Games kayak gitu-gitu kan kita juga pengen ya kayak gitu ya Om Eca ya. Iya dong, harapannya begitu biar dunia otomotif di Indonesia bisa bangkit lagi. Betul. Dunia event juga aku. Iya, benar. Benar, semuanya kita pengen bangkit pastinya karena kan pandemi COVID-19 ini bukan hanya terdampak satu aspek aja, berbagai aspek, berbagai lapisan masyarakat, bahkan bukan hanya menengah ke bawah tapi menengah ke atas ya. Nggak pusing tuh kalau karyawan mall mah pusingnya nggak seberapa dibanding pemilik owner ya, bener nggak sih? Kadang aku suka mikir kayak gitu tau, ya nggak Om Eca, kalau karyawan nggak ada kerjaan, tinggal kerja lagi, cari kerja yang lain. Nah kalau pemiliknya bingung nggak tuh? Bener nggak sih? Waduh, ya bener juga sih. Sangat complicated sekali. Om Eca, iya.
Yes. Kalau Om Echa sendiri, pertanyaan lainnya nih, kapan menggunakan gear 4x4 tadi yang kita ada kaitannya dengan winch mungkin ya? Kalau gear. Oh, mungkin gini ya. Kapan waktu yang tepat kita memakai fitur 4x4 itu ya, atau gear 4x4 gitu ya? Ya. Oke. Kalau makanya tadi kacamata kita atau framing kita adalah safety. Jadi kita gunakan fitur 4x4 sesegera mungkin setelah kita meninggalkan jalan on the road atau ketika kita masuk ke jalan off the road. Karena banyak juga nih Kak, teman-teman yang ya mungkin bukan teman-teman kita ya gitu ya. Nggak tahu teman-teman siapa gitu. Yang suka gini ketika udah masuk ke medan off-road, udah jelas-jelas itu licin, jelas-jelas lumpurnya dalam, jelas-jelas turunannya curam, tapi terus mereka belum mau nih. Padahal ada fitur 4x4 di mobil mereka, tapi mereka belum mau dimasukin, belum mau diaktifin. Karena kalau mereka nyangka kalau mereka bisa lolos dari situ tanpa mengaktifkan fitur 4x4, mereka bisa bilang ke teman-teman nih, gua dong belum pakai 4x4, tapi bisa lolos gitu. Nah, tapi di situ sebenarnya ada bahaya yang mengintai. Kenapa dia bisa lolos? Bukan karena skill, tapi karena dia beruntung aja gitu. Oke, jadi di dunia off-roader atau di dunia off-road juga tetap ada faktor keberuntungan ya. Oh, itu Tapi nggak besar. di mana itu ya. Tapi kan tetap skill itu beda ya. Kalau ini apalagi kalau seperti off-road itu kan yang diterjang bukan sembarangan, bisa membahayakan diri sendiri kali ya, Om ya. Bener nggak sih? Betul. Kayak kejadian-kejadian Om aja yang udah handal kayak gitu ya kan, masih kita banyak faktor-faktor yang tidak terduga gitu ya. Yang pastinya kita bisa, ya tadi Om bilang unpredictable gitu ya Om ya. Iya, jadi unpredictable itu kuncinya sebenarnya formulanya yang satu adalah perencanaan di awal, terus kedua smart tadi. Karena kita harus harus menerima keadaan-keadaan yang tidak bisa kita predik, itu banyak banget bisa terjadi ketika kita berkegiatan di alam. Gitu, Kak. Oke, terus Om Echa, kalau kita bicara tentang tubular car, UTV, Jeep off-road, itu yang paling cocok untuk medan-medan di Indonesia itu yang mana, Om Echa? Kan Om Echa pasti udah banyak ini nih, banyak sekali berpetualang ke banyak area-area medan-medan off-road di Indonesia. Semuanya sih cocok ya. Ya yang pakai tubular itu juga asik dipakainya gitu, yang pakai UTV juga asik dipakainya. Cuman memang masing-masing punya limitasi masing-masing. Masing-masing punya kelebihan juga masing-masing. Gue nggak pernah bilang satu kendaraan punya kekurangan, tapi gue selalu bilangnya limitasinya. Jadi kita harus tahu batasnya. Nah, yang jelas sih kalau kita pakai tubular, udah jelas itu pasti kenyamanannya nggak ada gitu. Bukan kenyamanannya nggak ada ya, tapi kenyamanan itu sangat minim dibandingkan dengan kendaraan harian yang dipakai off-road, yang dirubah dengan beberapa perubahan, dimodif, sehingga bisa dipakai di medan off-road yang lebih berat. Karena tubular itu dia banyak fitur-fiturnya yang dihilangkan, seperti pintu nggak ada gitu kan, terus atap biasanya juga cuman setengah gitu ya, ketika hujan pastinya akan kebasahan, panas kepanasan, terus juga suspensinya tuh biasanya suspensinya yang lebih keras gitu. Jadi ketika masuk ke jalan yang agak agak bergelombang gitu, kalau di pelan-pelan malah mantul-mantul gitu. Kalau dikencengin mungkin lebih enak. Oke, jadi sebenarnya mau tubular car, UTV atau Jeep off-road itu tergantung juga ya. Maksudnya kita bisa aja dan semua itu bagus ya. Maksudnya bisa digunakan ya, Om Echa ya. Ya, kalau UTV atau tubular tuh asiknya sih dipakai buat kompetisi kalau menurut gua. Oh, buat ini ya, buat off-road yang balap-balap gitu ya. Kok Ya, balap sih? Ya, benar, yang Kompetisi. balap. Iya, balap kan, bener kan? Balap, betul. Karena kalau dipakai lama gitu ya, dipakai lama gitu, kita jalan jauh gitu, kita pasti capek gitu. Karena kan dia speknya udah spek khusus, terus belum tentu juga itu
kayak tubular itu belum tentu juga dia pakai apa ya, pakai ada nomor registrasi kendaraannya, karena biasanya itu mobil-mobil yang diciptakan khusus untuk di sirkuit atau di trek balap. Oke. Nih udah ada Om Nur nih, udah bergabung, udah open cam. Om Nur. Halo Om Nur. Dipanggil nih Om Nur. Ya, selamat malam, Om Eca. Salam kenal dari saya, KTJ Jawa Timur. Oh, Surabaya, apa kabar Om? Surabaya. Siap. Om Iya. Nur ikut gabung ngobrol Om Nur. Iya, siap. Ada pertanyaan nih buat Om Eca sebagai pemula seorang off-roader, smart off-roader ya. Itu apa saja sih yang harus dipenuhi syarat-syaratnya supaya kita bisa menikmati off-road itu sendiri. Itu aja sih, Om Eca, pertanyaan saya. Terima kasih Om Nur dari Surabaya. Salam Ya, sehat. salam sehat. Silakan Om Eca. Simple Om Nur. Tadi juga udah sempat dibahas. Yang pertama adalah kesiapan mental kita. Jadi ada prinsip nomor 1 daripada smart off-roading itu pertama adalah pengemudi yang bermental pengemudi. Apa sih maksudnya? Pengemudi yang paham bahwa dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab di mata hukum jika terjadi apa-apa atas pergerakan kendaraan yang dikendarainya. Jadi itu dulu tuh. Itu dulu yang harus dipenuhin bahwa kita siap mental gitu ya. Kalau ada apa-apa, gue nih pilotnya, gue nih nahkodanya, gue yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini gitu atau kecelakaan ini, itu pertama. Terus kedua, yaitu tadi kita kenali kendaraan kita. Jadi menurut saya nggak ada kendaraan off-road yang jelek. Oh tipe ini jelek, nggak ada. Semua kendaraan menurut saya itu bagus. Semua kendaraan punya tapi limitasinya atau ruang main dia gitu. Ruang main dia misal begini. Kalau tipe oke, kita ambil contoh ya, Suzuki Jimny itu kan dia karena kecil, jadi mungkin dia lebih mudah untuk melakukan manuver-manuver di tempat sempit. Dan dia karena ringan, dia untuk meloloskan dirinya lebih mudah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau mobil Land Cruiser seperti yang saya pakai, Land Cruiser 80, itu karena bodinya besar, maka dia bermanuver di tempat kecil akan lebih kesulitan. Tapi karena dia cc-nya besar, torsinya pun lebih besar ketika dia masuk di lumpur. Itu mungkin dia karena torsinya besar, ketika nanjak, jalannya tanah, untuk meloloskan diri mungkin lebih mudah. Jadi kalau menurut saya, bukan apa yang dipersiapkan mobilnya, bukan sih, cuman kita kenali aja mobilnya. Sehingga kita tahu dengan mobil ini kita bisa kemana dan bisa ngapain aja sih Om, gitu. Kira-kira gitu. Jadi jangan sampai kita bilang, oh off-road tuh yang paling bagus adalah mobil A. Belum tentu. Di ragam medan yang apa gitu. Ya. Apakah untuk off-roader, seorang off-roader itu harus mempunyai skill-skill mengemudi yang khusus gitu, Om Eca? Tentunya begitu Om. Jadi yang pertama skillnya adalah kita harus tahu kendaraan ini adalah kendaraan dengan fitur khusus, fitur tambahan yaitu fitur 4x4. Bagaimana mengoperasikannya kita harus tahu pertama. Terus kemudian skill kedua itu dari berbagai tipe jenis obstacle ya. Jadi kan ada turunan, tanjakan, terus macam-macam ya, ada sungai, lumpur segala macam. Itu kita harus punya skill bagaimana melewatinya dengan aman. Nah ini sebenarnya nggak bisa cuma diceritain aja. Itu harus melalui suatu kayak apa ya, seperti pelatihan, terus juga ada praktisnya gitu. Karena kalau saya cuma cerita aja begini, oh kalau ketemu lumpur yang dilakukan A, B, C, D. Nanti ketika Om Nur masuk ke dalam lumpur, ternyata lumpur yang saya ceritakan dengan lumpur yang dialami oleh Om Nur berbeda. Ya, nanti pasti berbeda lagi penanganannya. Iya. Tapi kalau ditanya, perlu skill khusus? Perlu. Sangat perlu. Mungkin kalau di Surabaya bisa tanya dengan teman-teman di sana yang memang sudah senior di bidang off-road, terus ikut aja kegiatan-kegiatan mereka, paling sih itu. Tapi kembali lagi, tidak ada mobil off-road atau mobil 4x4 yang jelek menurut saya. Karena masing-masing semua mobil kendaraan 4x4, bahkan semua mobil yang 4x2 pun gitu ya, itu semua mobil bagus.
diciptakan sebagai kendaraan yang bagus. Tapi kadang-kadang kita melampaui limitasi dari kendaraan itu sehingga akhirnya kita sendiri yang mengecap jelek karena kesalahan kita sendiri gitu. Iya. Oke dah, terima kasih Om Eca. Mantap. Sama-sama. Jempolnya digoyang jempolnya Om Nur. Asik. Oke, Om Eca. Salam sehat buat Om Eca. Salam sehat. Salam sehat buat aku, nggak salam sehat apa? Iya. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih Om Eca, terima kasih sudah diberi waktu. Matur suwun sangat, matur suwun sangat. Orang Malang nih Mbak Eka ya? Iya, Malang bukan Pemalang, bukan. Pemalang. Arema. Iya. Gak opo arek iki. Iya. Oke, matur suwun Jir. Nggih, sami-sami. Oke, Om Eca, ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih. Masih semangat ya Om Eca pastinya ya Om Eca ya? Masih dong, kan kopinya masih ada. Kalau Jumat malam tuh kayak gitu Om Eca. Ini waktunya waktu panjang nih. Tadi sudah ada Om Tri, Om Mulyono nih belum belum kasih pertanyaan dan belum on cam juga nih. Itu Om Mulyono dari Bali itu. Tuh, itu tak panggil-panggil orang nyaut-nyaut toh iki. Ya. Selamat malam. Malam, Om. Om Eca. Om Eca, Om. Halo. Apa kabar Om Eca? Weh, kabar baik. Lo kok rambutnya kayaknya habis dipotong, Om? Itu gara-gara Cak Nur itu. Ini kan kemarin ingat nggak Om Eca? Iya. Om Eca ingat nggak Om Eca? Minggu lalu nih Om Mul hampir aku cut gara-gara nanyanya kepanjangan tentang smart off-roader loh. Ini bocoran episode 7. Ayo monggo saiki nanya yang banyak. Boleh. Nah, nanyanya simpel aja ini Om Eca. Ya Om Nur. Tadi kan sudah ditanyakan sama Cak Nur itu tadi ya. Nah, pentingnya kita kan tidak hanya mementingkan kendaraannya aja kan gitu. Ya. Ya, terutama hal skill. Skill ini menurut saya sih memang yang terutama dibandingkan dengan kendaraan gitu. Nah, dari skill ini berapa lama sih kita bisa mendapatkan skill yang mumpuni di dalam melakukan atau development off-road tadi, nah, gitu ya. Kan dibilang kan pasti ada pelatihan, ya kan? Nah, pelatihan ini berapa lama? Jadi memang benar-benar terbentuk skill yang mumpuni di bidang off-road tadi, gitu. Nah, itu kalau pentingnya seperti itu sih. Menurut saya yang jadi pertanyaan itu bisa terbentuknya skill sebagai off-roader itu berapa lama? Itu Om Eca. Ya. Itu ya. Ya. Siap. Jadi gini Amul. Kan yang di pelatihan yang saya lakukan ya, yang saya selenggarakan untuk publik, EduClass Basic dari Smart Offroading, itu pelatihannya itu 12 jam. 12 jam itu dibagi 2 hari, jadi 6 jam materi kelas dan 6 jam praktek lapangan dengan kendaraan yang udah saya siapkan. Nah, kembali lagi, itu bukan menjadikan orang menjadi off-roader jagoan atau off-roader paling cepat, tapi off-roader yang paham safety-nya, mengerti how to-nya, bagaimana sih off-road itu harusnya, sebaiknya bagaimana. Nah, itu udah cukup, Om. Dan banyak banget, jadi teman-teman yang udah pernah ikut, peserta yang padahal belum pernah ikut off-road sebelumnya gitu ya. Ternyata akhirnya punya pemikiran yang merubah pikiran mereka, karena selama ini mereka berpikir mungkin karena sering ngeliat TV atau ngeliat YouTube, oh ternyata off-road tuh nggak usah harus digeber-geber ya, off-road tuh nggak perlu harus diterbang-terbangin untuk bisa lolos. Ternyata off-road tuh hanya dengan kemampuan kita paham safety dan mengerti tracknya seperti apa, mobilnya seperti apa, itu udah cukup. Jadi kalau ditanya sama Om tadi, berapa lama? Buktinya beberapa orang yang memang belum pernah ikut off-road sama sekali, itu ketika sesi praktek itu sudah bisa langsung
langsung lolos tanpa masalah gitu Om ketika ikut pelatihan smart offroading. Jadi Om, ya. gini Om Eca, secara umum ya, secara umum. Karena kalau dibilang tadi Om Eca dari pelatihan 12 jam gitu kan, 12 jam berapa? 2 kali ya? 2 kali pertemuan. Atau seminggu 2 kali? Enggak, itu langsung. Jadi Sabtu dan Minggu. Jadi Ya. Sabtunya itu adalah kelas 6 jam, terus Minggunya praktek 6 jam. Jadi 12 Ya, dari jam, sisi 6 jam. dari sisi teori, habis itu sisi praktek. Nah, Ya. dari sekian siswa, ya katakan siswa lah gitu ya, itu yang bisa lolos kan nggak semua, nggak 100% kan gitu. Artinya di sini dari sisi teori segala macam ini kan itu bekal untuk bisa membentuk skill tadi kan gitu. Nah maksud saya ini yang jadi pertanyaan saya itu kira-kira itu berapa lama sih bisa terbentuk skillnya itu? Kan skill bisa terbentuk dengan cepat kalau dia bisa mengikuti sesering mungkin mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada atau pelatihan-pelatihan yang ada, itu akan lebih cepat terbentuknya skill tadi gitu. Nah ini yang saya tanyakan secara umumnya itu yang misalnya katakanlah latihannya ke Om Eca itu ogah-ogahan kayak gitu, mestinya 2 kali seminggu 2 kali ya, kadang los nggak latihan kayak gitu, kayak Cak Nur itu ogah-ogahan gitu. Ya itu sih tadi Om. Jadi hanya dengan pelatihan 2 hari itu yang tadinya memang ada beberapa teman yang sama sekali belum pernah berkendara di medan off-road, di saat praktek yang bersangkutan langsung bisa. Karena memang kan saya kawal juga ya. Jadi dalam mobil itu pertama saya yang bawa, habis itu gantian gitu. Nah, ketika gantian itu mereka berhasil lolos. Hampir rata-rata semua berhasil lolos. Asal mengikuti arahan dari saya, arahan safety dari saya. Itu rata-rata semuanya lolos gitu. Bahkan ini contoh kecil ya. Kemarin istri saya itu kan memang bukan off-roader ya. Terus waktu ikut saya gitu, saya bilang coba bawa mobil ini. Terus saya arahin gitu kan. Saya arahin, saya kasih pemahaman singkat. Setelah saya kasih arahan, terus saya contohin, habis itu gantian dia yang bawa. Itu bisa akhirnya gitu melewatinya dengan aman dan mudah gitu. Karena ya itu ngerti safety-nya, how-to-nya bagaimana. Yang penting bukan menjadi yang tercepat karena itu skillnya lain lagi kalau untuk kompetisi. Ya. Oke, Omul. Ya. Gimana angkat jempolnya Omul? Guys. Ini Omul nanti mau daftar ya berarti nih kayaknya nih. Ya. Jadi memang harus ada yang perlu diperhatikan dari sisi teknis maupun non teknis tadi kan. Ya, nah, ini betul. pun dasar dari terbentuknya skill-skill apapun lah itu yang kita ikutin lah gitu ya. Entah itu sebagai teknisi, entah itu sebagai off-roader atau sebagai pembalap lah segala macam gitu. Ya, ya. Ya. Tambahan sedikit aja nih, Om. Ya. Maaf. Jadi memang kita kan gini ya, itu ada tingkatannya dalam pelatihan smart off-roading gitu. Ada yang basic. Basic itu diharapkan orang ini sudah tahu bagaimana berkendara di medan off-road dengan aman dan benar. Ya. Tapi ada lagi yang advance. Nah, advance ini dia skillnya lebih itu, diberikan pemahaman skill lebih ketika mobil itu sudah mengalami dalam keadaan darurat, bagaimana dia bisa lolos dari keadaan darurat. Terus berarti ada levelnya ya? Ada sampai 3 level. Oh, sampai 3 level? 3 level. 3 level, berarti level 3 itu udah masternya ya? Level 3 itu lebih ke teknik recovery. Jadi teknik recovery itu ini yang paling susah di medan off-road ya, apalagi kita off-road berat gitu ya. Mobil tuh katakanlah amit-amit ya, dia sudah masuk jurang gitu dalam keadaan begini. Bagaimana merecovery-nya dengan aman. Atau ketika kompetisi, mobil terjebak, ini hanya driver dan navigator yang boleh bekerja merecovery dengan winching. Dan itu dihitung waktu. Nah itu sudah masuk level ketiga itu pembahasan. Kira-kira gitu.
Berarti udah ini ya, heavy safety ya, yang Oh di iya, level 3-nya itu ya. betul level 3 begitu. Tapi harus Nah itu ikut yang kalau di basic level dulu. 3 itu berapa lama untuk pelatihannya? Sama Oh, 2 hari, sama. sama. Tapi yang level 3 itu kan dia sudah pernah mengikuti yang level 1, level 2 dulu. Iya. Nah, Gitu. Oke, Jadi Om Mulyono. untuk level naik tingkatannya itu mesti ada ini ya, ada adjustment-nya atau semacam ini ya, tesnya lagi gitu. Ada tesnya, tapi nah ini tesnya kita tuh sebenarnya mungkin saya nggak bisa cerita di sini ya, karena tesnya tuh ada sedikit kayak jebakan Batman-nya gitu. Kalau saya buka di sini Ya, nanti semuanya tahu gitu. Tapi ya, ada tesnya. Tesnya tuh seperti pre-test gitu. ya. Pre-test sebelum Jadi kan masuk. enggak Dibocorin dong, dibocorin tesnya. itu aja ya. Jangan. Nanti semuanya Ini gampang. sebenarnya nih Om Mul ini mancing-mancing loh ini Om Eca. Mancing Oke, Om apa Mul. sih? Terima kasih banyak ya Om Mul. Itu loh mancing Om Tony itu loh. Nanya dari tadi Gawat itu ini loh. piye toh. Oke Om Eca. Siap. Terima kasih banyak untuk Makasih. Om Eca. Makasih Om Eca. Terima kasih banyak. Sama-sama. Yang masih bergabung di Zoom, kita ngegas dulu yuk. Salam ngegas sebelum kita tutup. Kita foto bersama. Tahan sebentar tangannya biar di capture nanti sama teman-teman aku di ini ya, operator ya. Yuk, kita foto dulu. Salam ngegas. Gas. Gas. Pol. Tahan sebentar. Sekali lagi. Salam ngegas. Gas. Pol. Oke, boleh tepuk tangan virtual. Terima kasih banyak kepada Om Reza Hariputra. Mudah-mudahan selalu sehat, makin sukses, dan tentunya dilindungi dimanapun dan kapanpun ya. Selalu Terima kasih. satu lagi, jangan lupa bahagia. Pastinya. Om Eca, thank you ya untuk waktunya ya. Dan semua peserta yang sudah bergabung di acara Ngegas episode 7, terima kasih banyak. Baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Itu loh mancing Om Tony itu loh. Nanya dari tadi Gawat itu ini loh. piye toh. Untuk sponsor kita yaitu Oke, Om Eca. Siap. Tanpa batas. Terima kasih banyak untuk Makasih. Om Eca. Makasih Om Eca. Terima kasih banyak Sama-sama. yang masih bergabung di Zoom. Terima Kita kasih. ngegas dulu yuk. Salam ngegas sebelum kita tutup. Kita foto bersama. Salam sehat. Sebentar tangannya biar di capture nanti sama teman-teman aku di. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.